sekali lagi ini wajah kita, masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah harga diri, masalah martabat kita sebagai bangsa yang besar. Kita lupa hal-hal seperti itu. Buat saya tidak, saya sangat malu. Kantornya dengan kantor kelurahan saja lebih bagus kantor kelurahan. Saya masuk di dalamnya, meja kursinya juga meja kursi kayak ngomong apa juga bingung saya. Karena yang saya omongkan ini jelek semuanya gitu loh. Yang jelas-jelek semuanya gitu aja, udah. Ini masalah kebanggaan, masalah wajah kita. Bukan hanya masalah wajah NTT, tetapi wajah Indonesia. Kenapa saat itu langsung saya perintahkan kepada Menteri PU, saya beri waktu paling lambat 2 minggu. Kantor ini diruntuhkan dan segera dibangun. Jangan diundur, udah malunya udah terlalu lama nanti kalau diundur terus. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR membangun 9 pos lintas batas negara atau BLBN. 7 diantaranya sudah selesai pada akhir 2016. Pembangunan kawasan perbatasan termasuk pos lintas batas negara merupakan pelaksanaan nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Sebelumnya, 9 BLBN tersebut sudah dibangun, tetapi dianggap tidak layak untuk menjadi pos lintas batas sehingga dibangun PLBN baru oleh pemerintah. Di Provinsi NTT, terdapat 3 pos lintas batas yang akan dikembangkan, yaitu BLBN Muta'ain di Kabupaten Belu, BLBN Mutamasin di Kabupaten Malaka, serta BLBN Wini di Kabupaten Timur Tengah Utara. Pembangunan PLTN Muta'ain dimulai sejak tahun 2015 di atas lahan seluas 8,3 hektar dengan dana sebesar 82 miliar rupiah. Arsitektur bangunan PLBN Muta'ain mengadopsi arsitektur rumah adat masyarakat Bem. Sementara ornamen pada atap bangunan, pemeriksaan kendaraan pribadi mengadaptasi corak tenun setempat dan pembangunannya menggunakan batu bata merah. Sementara pembangunan PLBN Mutamasin juga dilakukan sejak tahun 2015 di atas lahan seluas 11,29 hektar dengan pembiayaan sebesar 128 miliar rupiah. Bangunan BLBN Mutamasin mengadopsi arsitektur rumah adat masyarakat Belu dan rumah adat baru di NTT. Pada atap bangunan mengadaptasi corak tenun setempat. Sedangkan PLBN Wili seluas 4,42 hektar dibiayai dengan anggaran sebesar 136 miliar rupiah. Konsep bangunan pada PLBN Wili menggunakan bentuk lumpuk, rumah tradisional khas Kabupaten Timur Tengah Utara. Material lokal batu bata merah sekaligus sebagai upaya menerapkan konstruksi hijau atau green construction. Pada prinsipnya, bangunan dari 3 PLBN di NTT terdiri dari 3 bangunan utama, bangunan karwas, bangunan jembatan timbang, bangunan pemindai kendaraan atau X-ray, bangunan pemeriksaan kargo kedatangan, bangunan pemeriksaan terpadu kendaraan, bangunan pemeriksaan kargo keberangkatan, serta bangunan utilitas. Diharapkan dengan pembangunan PLBN ini dapat meningkatkan citra pemerintah Republik Indonesia di mata negara tetangga, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perbatasan yang selama ini tertinggal. Dan dengan dibangunnya PLBN, pelayanan dan pengamanan di batasan negara semakin baik dan diperketat sehingga tidak terjadi penyelundupan barang-barang ilegal yang dulu marak terjadi di pintu perbatasan tersebut. Selain itu, juga untuk menciptakan kegiatan ekonomi di perbatasan antar 2 negara, sehingga akan tercipta pusat-pusat kegiatan ekonomi, sehingga bisa menjadi kawasan ekonomi dan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Timur. Kini, pos lintas batas negara bukan hanya menjadi pembatas dan mempercantik wajah tanah air,
Sekarang PLBN menjadi lokasi wisata bau bagi warga lokal maupun wisatawan asal Timur Leste dan menjadi mutiara di ujung timur NTT. Dan kita bisa melakukan, kita bisa membangun, kita juga punya anggaran. Saya tanya tadi ke Pak Menteri PU, sampai sekarang habisnya berapa Pak? 82 miliar, lipat 2 juga masih ada kita duitnya. Sama waktu saya ke Intikong, keadaannya juga sama. Sekali lagi ini wajah kita, masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah harga diri, masalah martabat. Kita sebagai bangsa yang besar, kita lupa hal-hal seperti itu. Buat saya tidak. Kalau kita nggak punya anggaran, kalau kita nggak punya duit nggak apa-apa. Kita punya. Kalau hanya membangun 100-200 miliar punya. Perintah saya saat itu ke Menteri PU jelas, singkat. Saya minta lebih baik dari yang di sana. Itu aja perintah saya. Saya minta lebih baik dari yang di sana. Yang di Intikong juga sama. Saya minta lebih baik dari yang di sana. Tapi setelah jadi terlalu baik sekali-sekali. Yang terakhir, saya minta karena sudah fisiknya bagus, kantornya bagus, saya minta seluruh pimpinan dan karyawan, baik imigrasi, bea cukai, karantina, dan tugas-tugas yang lain, aparat-aparat yang lain, betul-betul layanilah rakyat dengan baik, siapapun yang melintas di sini dengan baik, karena ini ada wajah kita, wajah Indonesia. Jangan sampai lagi ada pungli. Hati-hati, kalau saya udah ngomong seperti ini, hati-hati. Jadi, saya minta kecepatan pelayanan, perbaikan pelayanan betul-betul berubah juga, bukan hanya fisiknya, tapi pelayanannya juga harus diperbaiki. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pos lintas batas negara Mota Ain di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.